Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore untuk Anda penonton dan juga pendengar setia RRI Toli-Toli dimanapun Anda berada. Kita jumpa kembali di program acara Siaran Dunia Anak. Ya, kali ini kita bersama dengan Sekolah MTS DDI Kelurahan Baru Toli-Toli. Untuk hari ini, Minggu tanggal 15 Oktober tahun 2023. Seperti yang sudah Anda saksikan, penonton dan juga pendengar, kali ini saya sudah berada di tengah-tengah adik-adik sekolah MTS DDI Kelurahan Baru Toli-Toli. Kasih tepuk tangannya dulu untuk semuanya. Oke, terima kasih. Dan baik, mengawali perjumpaan kita di dunia anak kali ini, kita akan saksikan bersama yel-yel dari sekolah MTS DDI Kelurahan Baru Toli-Toli. MTS dari Kelurahan Baru Toli-Toli juara. Baik, adik-adik dimanapun Anda berada dan juga untuk Anda para penonton dan pendengar setia RRI Toli-Toli, demikian tadi kita sudah saksikan dan juga kita dengarkan yel-yel dari adik-adik sekolah MTS DDI Kelurahan Baru Toli-Toli. Selanjutnya, kita akan menyaksikan penampilan dari adik Fitra dan Ridwan yang akan membawakan tartil Quran. Langsung saya panggilkan saja untuk adik Fitra dan Ridwan. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha Wal-laili idza saja. ma waddaka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dallan fahada. Wa wajadaka ailan fa'agna. Fa ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Wa wada'na anka wizrak. Alladhi anqada zahrak. Wa rafa'na laka zikrak. Fa inna ma'al yusri yusra. Nama'al usri yusra. Fa iza farakta fansab. Wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Wa turi sinin. Wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Baik, pendengar dan juga penonton dimanapun Anda berada, demikian tadi sudah kita saksikan dan kita dengarkan bersama
adik Fitrah dan juga Ridwan yang membawakan tartil Quran. Kita berikan tepuk tangan untuk mereka berdua. Oke, langsung saja kita akan bertanya ya kepada adik Fitrah dan juga adik Ridwan. Adik Fitrah dan Ridwan sulit tidak membawakan tartil Quran? Gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah. Jadi gampangnya di mana? Fitnya. Oh, itu gampang atau susah? Susahnya di mana kalau membacakan tartil Quran? Susahnya itu di panjang pendek. Di panjang pendeknya. Jadi waktu belajar tartil Quran ini bagaimana? Itu sampai berapa bulan? Oh, 1 minggu. Itu terbilang cepat juga, pintar ya, jago sekali. Oke, jadi adik Ridwan dan juga Fitra ini pernah tidak ikut lomba tartil Quran? Oh, tidak pernah. Tapi kalau seumpamanya ada perlombaan tartil Quran, mau ikut tidak? Mau. Mau ya. Oke, baik. Pendengar dan juga penonton dimanapun berada, demikian tadi adik Fitrah dan juga adik Ridwan yang sudah kita tanya-tanya soal tartil Quran. Baik, selanjutnya kita akan tampilkan lagi penampilan dari siswa MTS DDI Kelurahan Toli-Toli untuk sholawatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Asyraqal badaru alaina. Faktafat minhul buduru. Misla uznika maro'aina. Qatu ya wajah sururi. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Anta syamsun, anta badarun, anta nurul faqanuri, anta ighsiru wa ghali, anta misbahu suduri. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Habibi ya Muhammad.
Ya arusal hofiqaini Ya mu'ayya ya mumajjah Ya imaman kibalataini Ya nabi alaika Ya Rasul salam alaika Ya Habib salam alaika Salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawatan dari adik-adik sekolah MTS DDI Kelurahan Baru Toli-Toli. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan. Iya, dengan salawatan tadi, dengan suara mereka yang merdu tentunya bisa menyejukkan hati kita, para penonton dan juga pendengar RRI Toli-Toli dimanapun Anda berada. Baik, adik-adik, biasanya salawatan begini dibawakan kapan? Kalau di sekolah? Setiap pagi. Setiap pagi. Itu mau mulai belajar atau bagaimana? Apel pagi. Oh, kalau apel pagi. Jadi semuanya di lingkungan sekolah, apel pagi itu sholawatan. Oke. Jadi sholawatan ini dibawakan pagi hari saja atau ketika mau pulang sekolah juga sholawatan? Oh, cuma pagi hari. Oke. Baik, pendengar dan juga penonton dimanapun Anda berada, kita masih terus di program acara Dunia Anak RRI Toli-Toli. Baik, selanjutnya kita akan dengarkan dan juga saksikan bersama kisah Nabi yang akan dibawakan oleh adik Finarta, Rauda, dan juga Ade Lianti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah singkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai nama lengkap Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib, sedangkan ibunya bernama Aminah binti Wahab. Dilahirkan pada tanggal 29 Agustus tahun 571 Masehi atau bertepatan pada hari Senin 12 Rabiul Awal di Mekah, tahun gajah. Disebut tahun gajah karena pada tahun tersebut datang pasukan mengendarai gajah yang dipimpin oleh Abraha ingin merobohkan Ka'bah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dibesarkan di Mekah sebagai anak yatim karena ayahnya wafat di Madinah saat beliau di kandungan ibunya dalam usia 2 bulan. Sepeninggalan ayahnya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diasuh oleh Halimah Sa'diyah selama 5 tahun. Saat berusia 6 tahun, ibunya meninggal. Kemudian beliau hidup bersama kakeknya, Abdul Muthalib, selama 2 tahun. Ketika Nabi Muhammad SAW berusia 8 tahun, kakeknya meninggal dan kemudian diasuh oleh pamannya, Abu Thalib. Ketika Nabi Muhammad SAW berusia 12 tahun, beliau diajak berdagang ke negeri Syam oleh pamannya, Abu Thalib. Dan usia 25 tahun, beliau berdagang ke Syam dengan membawa barang dagangan milik Khadijah binti Khuwailid. Setelah pulang dari negeri Syam, di usia 25 tahun, beliau menikah dengan Khadijah. Saat itu usia Khadijah 40 tahun. Dan kemudian dikaruniai 3 putra, Al-Kazim, Abdullah, dan Taib. Dan 4 putrinya, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, dan Fatimah. Ketiga putranya meninggal waktu kecil. Keempat putrinya hidup sampai mereka dewasa. Pada usia 40 tahun, bertepatan dengan 17 Ramadan tahun 611 Masehi,
Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama melalui perantaraan malaikat Jibril, yaitu Quran Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Selama 3 tahun, Nabi berdakwah kepada keluarga dan sahabatnya secara diam-diam, dan selanjutnya dakwah secara terbuka. Adapun dakwah Nabi Muhammad SAW 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Adapun dakwah Nabi secara keseluruhan selama 23 tahun. Pada tahun 10 Hijriah, Nabi Muhammad SAW melakukan haji wada. Setelah itu, beliau jatuh sakit dan wafat pada usia 63 tahun, yang bertepatan pada hari Senin 12 Rabiul Awal, 11 Hijriah di waktu duha. Karena itu, dalam sejarah hari dan tanggal kelahiran Muhammad SAW bersamaan dengan hari dan tanggal kematiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah, kita sudah dengarkan bersama kisah Nabi Muhammad SAW dari adik Vinarta, Rauda, dan juga Ade Lianti. Kembali tepuk tangan dulu untuk ketiga adik-adik ini. Iya, baik. Kalau begitu, Kakak Maika mau tanya nih sama adik Vinarta, Rauda, dan juga Ade Lianti. Kisah Nabi ini apa masuk dalam pelajaran di sekolah? Iya. Ya, coba dijawab. Sejarah kebudayaan. Oh, sejarah kebudayaan Islam, tentunya di dalamnya ada kisah-kisah Nabi. Seperti itu. Pelajarannya tiap hari atau dalam 1 minggu berapa kali? Oh, jadi 1 minggu 1 kali. Setiap hari apa itu? Setiap hari Jumat. Jadi pelajaran apa tadi? SKI. Jadi sudah berapa kisah Nabi ini yang diketahui sama adik-adik semua? 25. 25. Ternyata sudah hafal ya kisah-kisah Nabi, 25 Nabi. Masya Allah. Oke, selanjutnya adik-adik, kalau tadi kita sudah dengarkan, kita sudah saksikan bersama cerita kisah Nabi. Tadi kita mendengarkan kisah Nabi Muhammad SAW. Dan selanjutnya, adik-adik masih dari Sekolah MTS DDI Kelurahan Baru Toli-Toli akan menampilkan dance semapor, yaitu dari adik-adik yang mengikuti ekstrakurikuler pramuka. Baik, langsung kita akan saksikan bersama. Let's go! Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Scream your name. Hello, hello, do you need
Wonderland. Let's do the party. Los Mat Famous Music and DJ Ongo Barbar. Ayu Rama. Baik pendengar dan juga penonton RRI dimanapun Anda berada, demikian tadi penampilan dari siswa MTS DDI Kelurahan Baru Toli-Toli dengan menampilkan Dan Semapor. Kasih tepuk tangan yang meriah dulu. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, baik. Penampilan yang menarik ya, tadi ada Dan Semapor. Kembali mau ditanya-tanya lagi nih, ini pelajaran ekstrakurikuler kan? Ya, Oke, jadi pelajarannya setiap hari apa? hari Sabtu sore. Hari Sabtu sore. Tidak capek tidak pulang sekolah kemudian latihan pramuka? Tidak. Tidak Tidak. capek? Tidak. Oke, jadi 1 minggu 1 kali ya? Iya, Terus pernah tidak juga ikut kegiatan pramuka di luar? pernah. Sering ya? Sering. Itu kegiatan apa saja? KBAT ketiga, KPMD, Ikut lomba-lomba juga pernah? pernah. Ikut lomba apa? Lomba pioneering, Mm-mm. semapor, senam pramuka, Itu pernah dapat juara waktu ikut lomba pramuka? pernah. Wah, memang kalau tadi dilihat dari Dan Semapornya ini semuanya bagus sekali penampilannya, pasti selalu dapat juara ya MTS DDI ya.
Ya. Oh, kasih tepuk tangan dulu untuk adik-adik semuanya. Oke. Dan baik, sekali lagi pelajaran ekstrakurikuler ini kan setiap hari Sabtu. Terus sekolah itu pulangnya jam berapa? Jam 2, Jam 2. Terus ekstrakurikulernya jam berapa? jam 3. Hah, jadi cuma 1 hari istirahat di rumah kemudian lanjut lagi ekstrakurikuler. Ya. Tapi tidak capek ya? Tidak. Oke deh. Baik, kita kasih tepuk tangan lagi untuk adik-adik pramuka MTS DDI Kelurahan Baru Toli-Toli. Baik, pendengar dan penonton RRI Toli-Toli dimanapun Anda berada, demikian tadi kita sudah dengarkan dan saksikan bersama penampilan dari adik-adik MTS DDI Kelurahan Baru Toli-Toli. Mereka sudah menampilkan tartil Quran, kemudian ada solawatan, dan juga ada cerita kisah Nabi, dan juga dance semapor. Kali ini di penghujung perjumpaan kita untuk program acara Dunia Anak, saya sudah bersama dengan Kepala Sekolah MTS DDI Kelurahan Baru Toli-Toli, Bapak Ruslan SAG. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi kita sudah saksikan bersama ya Pak penampilan dari adik-adik MTS DDI Kelurahan Baru Toli-Toli. Nah, Pak, tadi saya melihat adik-adik membaca tartil Quran ini dengan penuh semangat dan pastinya ejaan yang fasih. Bagaimana metode pembelajaran mereka dalam pelajaran ini, Pak? Iya, Bu, Yan, pemirsa dan penonton RRI yang saya hormati. Adapun tentang masalah pembinaan tartil di madrasah kami di sini, saya selaku kepala madrasah hanya memberikan motivasi terus terhadap kegiatan tersebut karena saya melihat ada potensi guru saya di situ, Ibu Samina, yang memang bidangnya khusus tilawah dia. Makanya dia yang saya berikan motivasi bagaimana kegiatan pembinaan tartil itu bisa terlaksana baik. Iya, dalam pembelajaran tartil Quran ini, Pak, apakah ada metode tersendiri dalam pembelajarannya? Ya, sering saya sampaikan kepada terutama pembina bidang kesiswaan itu, agar supaya setiap ada pelajaran yang kosong, metode tersendiri, artinya selain hari Jumat sebagai pengembangan diri khusus, itu kalau setiap ada pelajaran yang kosong yang secara kebetulan gurunya tidak hadir, kalau misalnya pembina yang bidang tartil itu bisa mengisi, agar supaya bisa mengisi kegiatan tersebut daripada kosong sama sekali kegiatan pembelajaran. Gitu. Oh, jadi pembelajaran tartil Quran ini 1 minggu 1 kali? Iya, di samping itu ada sela-sela kegiatan seperti saya katakan tadi itu, kalau misalnya ada jam yang kosong, misalnya kebetulan gurunya tidak hadir karena sakit atau karena ada urusan lain, ya paling tidak 2 jam ada kegiatan begitu untuk setiap kelas. Iya, gitu. Kira-kira Pak, ada tidak kendala dari setiap guru dalam memberikan pelajaran tertentu kepada murid-murid? Iya, kalau kendalanya alhamdulillah sekarang sudah bisa teratasi. Yang awalnya kendalanya kita itu tentang Al-Quran, ya tentang Al-Quran. Alhamdulillah sekarang ini Al-Quran itu di madrasah kita ada yang membantu dan dia siap memberikan itu bantuan untuk bersiswa itu Al-Quran. Nah, itulah yang membuat apa yang kita jadikan sebagai apa kita manfaatkan agar supaya bisa benar-benar digunakan itu dalam pembinaan bacaan Quran. Bukan hanya sekedar tartil, tapi yang namanya bacaan Quran, baik tilawahnya, tartilnya, termasuk hafalan-hafalan yang fokusnya juz 30. Ya, juz 30 bukan 30 juz 30. Ya. Nah, bagaimana anak-anak siswa sendiri dalam menyerap pelajaran ini, Pak? Karena kita ketahui bersama agak sulit untuk belajar tartil, kemudian tilawah dan sebagainya. Ya. Kalau anak-anak dalam pembelajaran ini kita melihat siapa yang punya potensi misalnya di bidang tartil, di bidang tilawah. Nah, itu yang kita itu yang kita ajak, kita kembangkan dia punya minat dan bakatnya. Seperti yang tadi itu memang dari segi tartil itu mereka punya dasar sehingga mereka kita ajak lagi untuk kesalawatan. Karena ada hubungan ada korelasi antara itu. Iya. Baik. Nah, bagaimana soal sarana dan prasarana sendiri yang ada di sekolah MTS DDI Kelurahan Baru Toli-Toli, Pak? Ya, alhamdulillah kalau tentang sarana itu dalam pembinaan kalau seperti tartil tadi itu dengan selawat itu yang kita gunakan itu
musalla, tapi musallanya ya batas lah dia punya keadaan bangunannya, namanya bangunan madrasah yang sampai sekarang memang madrasahnya kita itu kalau dari segi sarana terutama masalah bangunan itu boleh dikata kalau dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain agak di bawah kan. Jadi Tapi, kira-kira bagaimana, itu sudah memadai kah Pak untuk pembelajaran para siswa atau bagaimana Pak? Ya, kalau menurut kita, kalau untuk pembelajaran pembinaan itu alhamdulillah sudah bisa dikatakan memadai. Iya, sudah memadai. Dan insya Allah sesuai dengan kita punya slogan itu juara. Artinya kita hanya bisa mengantar kepada siswa itu bagaimana dia punya mental juara. Bukan berarti mereka harus juara, artinya mental juara itu yang kita inginkan. Nah, itu. Baik, yang terakhir Pak, apa sih harapannya untuk anak-anak muridnya di MTS DDI Kelurahan Baru Toli-Toli? Iya, harapan kita itu di MTS DDI Kelurahan Baru agar supaya apa yang anak-anak pelajari itu sesuai dengan kompetensinya mereka dan bisa juga dia sebarluaskan ilmu yang dia dapat di madrasah itu pada di luar sekolah lain. Amin. Baik, terima kasih Pak. Iya, dan pendengar dimanapun Anda berada, juga penonton RRI Toli-Toli dimanapun Anda berada, demikian tadi kita sudah sedikit bincang-bincang bersama Kepala Sekolah MTS DDI Kelurahan Baru Toli-Toli, Bapak Ruslan SAG. Dan pendengar dan juga penonton, demikian program acara kita sore ini di program siaran Dunia Anak. Kali ini bersama MTS DDI Kelurahan Baru Toli-Toli. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.